Kemudian tanda-tanda kecil yang lain yang bersifat jauh tapi juga dekat dengan kita, artinya dari dulu sampai sekarang sudah terjadi. Apa itu? Karena ini banyak. Di dalam hadis ini ada 13 dan ini terkait dengan kehidupan sosial umat manusia hari ini di seluruh dunia. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, Rasul bersabda, hadis dari Abu Hurairah, apabila kekuasaan dianggap sebagai keuntungan, orang melihat di balik kekuasaan itu ada keuntungan, sehingga berapapun modalnya dia pertaruhkan, berapapun modalnya, maka kemudian dia berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Kenapa demikian? Kekuasaan identik dengan harta. Yang kedua, amanat dianggap sebagai ghanimah antara rampasan. Kemudian, orang membayar zakat dianggap merugikan. Manusia lebih takut tidak membayar pajak daripada tidak membayar zakat. Mereka berpikir kalau tidak membayar pajak, aset bisnisnya dirampas. Tapi dia tidak berpikir kalau dia tidak membayar zakat, aset hidupnya yang Allah cabut. Kemudian, belajar bukan karena agama tapi untuk dunia. Jadi belajar bukan untuk bagaimana agar ilmunya digunakan untuk mensejahterakan diri dan mendekatkan diri pada Allah. Bukan untuk itu, tapi untuk dunia. Kemudian, suami-suami tunduk pada istri. Suami-suami takut istri, suami-suami sien sudah ada sekarang. Kemudian apalagi, anak durhaka kepada ibu, mentaati kawan yang menyimpang dari kebenaran lebih didengar ketimbang ayahnya, sehingga ayahnya yang selalu memberikan nasihat, nyuruh dia dekat, nyuruh dia ngaji, itu banyak dibenci oleh anak-anaknya. Orang fasik menjadi pemimpin satu bangsa. Kenapa dikatakan orang fasik? Banyak berjanji tapi ingkar, banyak berkata tapi dusta, dan dia diamanahi tapi khianat. Apalagi kemudian pemimpin diangkat dari golongan yang rendah akhlaknya, tidak punya adab, tidak punya etika. Hilang yang namanya uswah dan kiadah dari kepemimpinannya. Apalagi kemudian orang dihormati karena ditakuti kejahatannya. Ya, dia orang jahat, sekali berbuat jahat banyak yang akan menderita, maka dia dihormati supaya tidak berbuat jahat. Subhanallah. Minuman keras dan narkotika atau narkoba semakin meluas. Ini pun sudah terjadi. Umat akhir zaman ini sewenang-wenang mengutuk generasi pertama para sahabat, generasi kaum muslimin, maksudnya para sahabat Nabi, mengutuk para tabiin dan para ulama-ulama mu'tabar. Sudah muncul. Ada satu kelompok ajaran hari ini, mereka mencaci maki para sahabat. Baru tadi malam saya kaji tentang kelompok yang satu ini. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, melaknat Siti Aisyah, melaknat Hafsah, ya, melaknat semua sahabat. Hanya beberapa sahabat yang mereka pandang tidak masuk neraka. Selebihnya Umar, Abu Bakar, Utsman ahli neraka, Aisyah ahli neraka, Hafsah ahli neraka. Itu kelompok yang seperti itu. Munculnya kelompok ini menjadi tanda ke-13 yang disebutkan dalam hadis ini. Maka jika 13 tanda tadi terjadi, apa kata Rasulullah SAW? Maka hendaklah mereka waspada, karena pada saat itu akan terjadi hawa panas, gempa, longsor, dan kemusnahan. Kemudian diikuti oleh tanda-tanda kiamat yang lain, seperti untayan permata, seperti tasbih. Ketika putus, begitu butir yang pertama jatuh, yang lain jatuh mengiringan. Tanda yang lain, dan ini tanda dekat kepada kita, tapi termasuk tanda kecil terjadinya hari kiamat, adalah kembalinya tanah Arab hijau berpadang rumput dan tumbuh dan muncul sungai-sungai di sana. Sudah melihat padang rumput di tanah Arab? Ya, kita bicara sama tour guide kita, tour leader kita, tolong kita dari Madinah ke Jeddah dulu. Atau nanti ketika dari Madinah ke Jeddah, tolong ingatkan saya. Siap. Apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan saya dari Jeddah ke Madinah, itu parambolo di kanan kiri kita, hijau seperti yang dilihat oleh parambolo seperti ini. Ini di tanah Arab, yang dulu tandus kering. Dan akan muncul banyak sungai, kata Rasulullah SAW. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah, sehingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya. Terjadi di tanah Arab. Orang kaya raya, pengusaha minyak, pengusaha kurma, mereka mencari yang menerima zakat di kampungnya, tidak ada, karena kaya semua. Akhirnya ke negara-negara berkembang, ke negara-negara miskin, termasuk di dalamnya Indonesia. Ya. Kemudian apalagi kata Rasulullah SAW? Dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali, dan padang-padang rumput, dan munculnya sungai-sungai. Sekarang saya sudah bisa melihat, Bapak Ibu, apalagi kalau kita lihat Tabuk sekarang. Kalau ikhwafillah ke Tabuk, sekarang sudah tidak terlihat lagi yang namanya Arab yang tandus kering. Semuanya sudah berubah luar biasa. Baik, berikutnya masih tanda kecil tapi ini dekat kepada kita. Ada tanda kecil yang jauh, diutusnya Rasulullah. Ya, kemudian
pasar-pasar mulai berdekatan di tanah Arab. Nah itu juga dulu zaman Rasul sudah terjadi. Yang berikutnya juga tanda yang kecil tapi dekat kepada kita. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As, ya, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, La inna Allah la yaqbadul ilma minad dunya intiza'an mubasharatan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari bumi begitu saja, dicabut dari ingatan seseorang, tidak. Walakinna Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari dunia ini dengan wafatnya para ulama. Maka apa yang terjadi ketika ulama-ulama itu meninggal dunia? Lalu manusia mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Manusia pada akhirnya akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Jika mereka ditanya tentang satu urusan, mereka menjawab tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Dan ini pula tanda yang penting yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini termasuk tanda kecil, merebaknya harta riba di mana-mana. Manusia memakan harta riba. Sekalipun tidak memakannya, dia akan terkena debunya riba. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW. Sungguh akan datang kepada manusia satu zaman di mana tidak ada seorang pun yang hidup pada saat itu melainkan akan memakan harta riba. Barang siapa yang tidak memakannya, dia akan terkena debu riba. Kalau kita perhatikan uang kertas di seluruh dunia, uang kertas seluruh dunia, mereka dibedakan oleh nolnya, oleh angkanya, betul? Oleh angkanya, padahal sama-sama kertas. Ongkos membuatnya sama. Bikin ongkos membikin uang $1 dengan $1 dengan ongkos membuat $100 sama tidak? Sama. Nah itu sudah riba. Sebagaimana apa yang ada di dompet kita hari ini, uang kertas kan? Mana yang lebih mahal, yang lebih tinggi nilainya? Yang merah, yang biru, yang hijau, apa yang abu-abu? Kenapa yang merah lebih mahal? Lebih tinggi. Nolnya kan angkanya, itu riba namanya. Sama ongkos membuatnya tapi nilainya berbeda. Padahal bandanya sama, itu namanya riba fadli. Padahal kita tidak menggunakan untuk transaksi riba, iya tidak. Tapi ketika kita menyimpan itu sudah ada ribanya. Nauzubillahimin zalik. Nah, bahkan banyak iklan-iklan seperti apa ya? Nggak tampil di atas. Anda butuh modal 1 jam cair, bunga ringan. Syarat pinjaman BPKB atau sertifikat tanah. Jaminannya apa? Siksa neraka. Hubungi Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Di antara tanda-tanda kecil, ada yang menjadi tanda kecil yang dekat, namun menjadi penghubung antara tanda kecil dengan tanda besar. Dan tanda kecil kalau saya hitung ada 100 lebih, hampir 200 buah tanda. Dan hampir semuanya sudah terjadi. Mungkin hanya 7 atau 8% yang belum terjadi. Nah ada tanda kecil yang menjadi penghubung dengan tanda besar. Dan kalau ini muncul, berarti dekatnya kita kepada 10 tanda besar terjadi hari kiamat. Apa tanda kecil tadi? Diutusnya Imam Mahdi. Diutusnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Pemimpin umat Islam yang akan memimpin dunia. Dia akan memimpin dunia dan akan membuat dunia aman sejahtera. Dan akan mempersatukan umat Islam di dalam satu qiyadah dan kepemimpinannya. Dan akan membuat Islam bersih dari paham-paham sesat. Rasulullah bersabda, "Laulam yabqa minad dunya illa yaumun." Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya 1 hari saja. Andai ini hari terakhir, besok kiamat. La tawwalallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti. Sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Berarti dari keturunan Al-Hasan, cucu Rasulullah SAW. Ya. Yuwatiu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti siapa nama ayahnya? Berarti nama lengkapnya siapa? Muhammad bin Abdullah. Kemungkinan besar itu namanya. Yamlaul ardo qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliat zulman wa jawra. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezaliman dan kejahatan di mana-mana. Subhanallah.
Apakah tahun ini beliau akan muncul? Wallahu a'lam bishawab. Tapi keyakinan saya, jangan-jangan beliau sudah ada. Dugaan kuat saya beliau sudah ada. Kenapa saya mengatakan demikian? Ciri-ciri yang dekat beliau akan muncul. Satu, idza mata malikul Hijaz. Apabila Raja Hijaz meninggal dunia. Tadi sudah saya sebutkan Hijaz daerah mana? Wilayah yang terbentang antara Mekah dan Madinah, itulah Hijaz. Berarti kalau disebut Raja Hijaz, raja mana? Raja Saudi Arabia. Sekarang siapa Raja Saudi Arabia? Raja Salman. Berapa usia Raja Salman? Sudah 90 tahun lebih. Berarti dekat ya? Dekat. Summa yaktatilu salasatan 'inda kanzikum. Lalu 3 orang laki-laki berperang di sisi perbenaran kalian, di sisi Ka'bah. Nanti di sekeliling Mataf, di Mataf sekeliling Ka'bah, itu akan terjadi pertumpahan darah. Kenapa? 3 orang laki-laki berebut kekuasaan. Kulluhum ibnu khalifatin. 3-3-nya anak raja. Berarti putra mahkota. Kalau bicara Saudi Arabia, apakah sudah ada 3 putra mahkotanya? Sepertinya ada. Dulu ada Mukrin bin Abdul Aziz, adiknya Raja Salman. Beliau raja yang terakhir kalau beliau masih hidup. Tapi beliau meninggal tahun 2015. Helikopter yang beliau tumpangi ada yang menembak, jatuh meledak. Maka kemudian jatuhlah putra mahkota kepada Muhammad bin Naif. Muhammad bin Naif meninggal bulan Juni 2017. Maka yang berkuasa tinggal 1 orang sebagai putra mahkota, Muhammad bin Salman. Katanya 3 orang Ustaz. Betul, muncul lagi ada 2 yang lain. Ada Khalid bin Farhan dan ada Al-Walid bin Talal. Kembali 3 orang. Tapi kata Rasulullah SAW, "Summa la yasir ila wahidin minhum." 3-3-nya tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Summa talu araya sud min kibalil masrik. Rasulullah berada di Madinah, telunjuknya diarahkan ke timur. Kemudian muncullah para pembawa pasukan panji hitam dari arah timur. Ya. Fayaktulunakum qatlan lam yaktulhu qauman. Dia akan memerangi kalian dengan cara yang belum pernah dilakukan. Artinya perang mereka hebat strateginya. Ya. Apabila kalian melihat mereka, bergabunglah kalian bersama mereka. Karena di tengah-tengah mereka ada Imam Mahdi. Berarti dekat sekali kemunculan Imam Mahdi dengan wafatnya Raja Arab dan berperangnya 3 putra mahkota. Kapan Imam Mahdi dia akan muncul? Ciri-cirinya kata Rasulullah. Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi. Al-Mahdi akan muncul di masa paling akhir dari umatku. Berarti di ujung zaman kita. Ya. Ketika beliau muncul, sebelumnya kering dunia ini. Ada yang kering kerontang, tapi ada yang banjir berlimpah air bah. Tapi ketika beliau muncul, bumi akan aman. Mereka yang kering akan kembali dituruni hujan. Yaskillahu goisa. Allah menurunkan hujan, memberikan minum kepadanya dengan turunnya hujan. Wa tahrujul ardu nabatiha. Bumi menghidupkan kembali tanamannya. Bumi menjadi hijau kembali, subur makmur. Wa yu'til mal sihahan. Beliau membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi insya Allah kalau Imam Mahdi muncul, hutang dan cicilan kita lunas. Amin. Wa taksirul masyiyah. Binatang ternak akan kembali penuh. Dulu sebelumnya susah, tidak ada binatang ternak. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan. Beliau akan tinggal hidup bersama kita 7 atau 8. 7 atau 8. Rasulullah menyebutkan angka 7 atau 8. Yakni hajjajan. 7 atau 8 kali musim haji. Dan tanda besar kiamat tanda kecil kiamat yang mendekati tanda besar adalah apa? Merdekanya Palestina dan hancurnya Zionis Yahudi. Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi. Ya Ibnu Hawalah, intara rayatan sud qamat fi Baitil Maqdis aw fi aknafiha fasa'atu aqrabi ilaik min yadayya ila ra'sika. Hai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat para panji hitam berkibar, bendera hitam dan bendera putih yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Palestina, di Masjidil Aqsa atau di sekelilingnya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian, kepada engkau ketimbang tanganku di pundakmu dengan kepalamu. Jadi kalau Palestina merdeka, Israel hancur, bukan Israel ya, Israel hancur, maka kiamat akan datang. Jamaah, jadi gimana? Mau pilih Palestina menang, merdeka, Israel hancur, kiamat datang?
Atau Palestina berdarah-darah dan kiamat masih jauh? Kedua-duanya Palestina, kiamat dekat. Oh, berarti banyak yang sudah pasrah untuk mendatangkan kiamat. Alhamdulillah. Maka berikutnya tanda yang terakhir, 10 tanda besar terjadinya hari kiamat. Ya, di dalam sebuah hadis diceritakan para sahabat berkumpul di samping di dekat Raudah, di samping rumah Rasulullah di Masjid Nabawi, di samping Raudah atau di tempat Raudah itu sendiri. Mereka berbicara tentang hari kiamat. Kapankah kiamat terjadi? Di tengah-tengah mereka ada Huzaifah bin Usaid. Maka kemudian apa? Rasulullah mendengar obrolan yang asik tadi. Maka Rasulullah keluar. Fala kharaja anil ghurfah. Faqal, maka Rasul bersabda, "Madza tadakkartum?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Nanu natadakuru sa'ah Rasulullah. Kami berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah. Ayyana mursaha, bilakah dia terjadi? Kapan dia terjadi? Apa kata Rasulullah SAW kemudian? La taqumu sa'atu hatta tara asra ayatin. Ini tanda besar terjadinya hari kiamat. Kalau tadi tanda kecil, sekarang tanda besar. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian melihat 10 tanda besarnya. Saya memegang hadis riwayat Imam Ahmad. Walaupun sama-sama dari Huzaifah bin Usaid, ada riwayat Ahmad, ada riwayat Imam Muslim. Kenapa saya mengambil riwayat Imam Ahmad? Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya bahwa 10 tanda besar ini, tanda yang pertama matahari terbit dari barat. Itulah yang disebut dengan hin. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu dukhon dulu. Kenapa saya mengambil hadis riwayat Imam Ahmad? Terbitnya matahari dari barat dulu. Karena menurut analisa saya secara ilmiah, yang masuk di akal dan sesuai dengan konsep ilmiah, teori ilmiah, adalah terbitnya matahari dari barat. Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya 3 malam berturut-turut, 3 kali 24 jam. Karena rajulun salihin fikum, adalah seseorang laki-laki yang soleh di antara kalian, istiqadha min naumi fi sulusil akhirah. Dia bangun di sepertiga malam terakhir, summa yatahajjad ilallah, dia melaksanakan salat tahajud, summa yaqra'ul Qur'an wa yazkurullah katsira, dia membaca Quran dan berzikir pada Allah. Biasanya 2 lembar baca Quran, matahari terbit, fajar terbit, maka azan subuh. Malam itu, pagi itu dia sudah baca Quran lebih dari 3 halaman, sudah hampir 10 halaman bahkan. Kok fajar tidak juga terbit? Kemana nih fajar? Kok tidak terbit? Mungkin aku terlalu gasik bangunnya, dia tidur lagi. Kemudian dia bangun lagi, kok belum ada juga ini fajar? Dia tidur lagi. Maka yang ketiganya, dia bangun terbangunkan oleh suara gundah gulana. Kenapa? Manusia ramai-ramai dan menjerit, bertaubat dan bertakbir istighfar pada Allah. Kenapa? Matahari terbit dari barat. Yang berubah bukan mataharinya, bumi yang bergeser. Terjadinya polarsi pergeseran kutub. Kenapa bumi bergeser? Ibafillah, ini bumi ini. Setiap hari itu banyak sekali benda-benda langit yang besar, itu seliweran, melintas dekat dengan bumi. Akan ada saat di mana benda yang sangat besar akan melintas dekat bumi. Ini tidak lurus nabrak bumi, tidak, hanya melintas saja. Karena benda ini volumenya lebih besar, ukurannya lebih besar daripada bumi, mungkin 30 kali lebih besar daripada bumi, maka bumi tertarik. Bumi tertarik oleh benda langit ini, maka bumi bergeser, terjadilah polarsi, pergeseran kutub. Disitulah terjadi perubahan cuaca, yang panas jadi dingin, yang dingin jadi panas. Itulah kenapa jazirah Arab sekarang tumbuh rumput dan muncul sungai, bergeser kutubnya. Berarti sekarang prosesnya sedang terjadi. Berarti benda langit ini, sebut saja Nibiru. Pernah mendengar planet Nibiru? Banyak ahli astronomi memperkirakan ada planet yang sangat besar mengarah dekat ke bumi, nanti namanya Nibiru. Nah, kemudian dia akan mendekat, karena makin mendekat, bumi mempertahankan posisinya agar tidak tertarik. Karena bumi sudah mapan tertarik oleh gravitasi matahari. Maka bumi bergetar supaya bertahan, maka bergetar. Lihat orang yang tarik tambang. Kalau orang tarik tambang wajahnya begini, atau begini. Kayak gimana? Mengkurut kan dan bergetar. Begitu kan? Maka akan itu yang terjadi dengan bumi. Bumi akan mengkurut, artinya banyak gunung yang meletus. Dan banyak terjadi gempa. Banyak terjadi gempa. Bahkan benda ini makin dekat ke bumi, magnet bumi tertarik oleh benda langit karena ukurannya lebih besar. Di saat itulah magnet bumi tertarik dan bumi akan kehilangan magnetnya.
Apa kata Rasulullah? Sum'atum ila ma bada'tum. Sum'atum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Saat itulah teknologi hilang dari muka bumi. Kita akan kembali ke zaman unta tanpa teknologi. Jadi kalau punya HP jangan terlalu mahal, nanti gak kepake. Punya mobil jangan mahal-mahal, nanti mobilnya gak maju, pesawat tidak akan maju. Kita kembali lagi nanti menggunakan kendaraan. Baby band kenyet. Tahu baby band kenyet? Has ning nong, kembali ke kuda Bapak Ibu. Kita kembali menggunakan kuda, kendaraan tradisional. Benda langit ini pergi mendekat ke matahari, maka kemudian bumi kembali ke porosnya, utara ke utara, selatan ke selatan. Tapi kita lupa, ketika bumi tergeser, polar si kutub bergeser, bumi juga oleng. Oleng begini, sambil bergeser begini bumi juga oleng. Nah, olengnya begini. Sehingga barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Gitu ya. Barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Jadi yang berubah bumi. Karena tertarik, bumi menyeimbangkan posisinya demi mengatur jarak akibat datangnya benda langit. Ketika benda langit ini pergi, utara kembali ke utara, selatan ke selatan. Tapi posisi barat ada di timur, posisi timur ada di barat. Maka berikutnya ketika matahari terbit setelah berlalunya 3 malam, terbitnya di mana? Di barat. Fadalikahin. Itulah hin. Wa idza ra'an nas, apabila manusia melihatnya, maka mereka berimanlah. Amanu wa azmaun. Berimanlah manusia kepada Allah. Tapi sayang sekali, mereka tidak akan diterima imannya. Berikutnya apa tanda muncul berikutnya Bapak Ibu? Iwafillah, munculnya matahari terbit dari barat. Kemudian benda langit ini mendekat ke bumi lalu meledak. Karena tidak mendekat ke matahari, tidak kuat dengan tekanan matahari, meledak. Terdengar suara ledakannya. Ada hadis tapi maudhu hadisnya, palsu. Akan terdengar suara ledakan apabila pertengahan Ramadan itu hari Jumat. Sekarang Ramadan ya. Kalau 15 Ramadan hari Jumat, itu akan terdengar ledakan di langit, terdengar oleh semua makhluk. Apakah Ramadan kali ini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi hadisnya maudhu, palsu. Doib acan hadisnya. Hadis doib masih mending ada sanadnya. Ini maudhu Bapak Ibu, palsu. Kemudian ledakannya akan menciptakan asap, dukhon. Dukhon itu kemudian dimasuki oleh bumi, maka bumi masuk ke dukhon tadi. Maka pada saat itulah bumi selama 40 hari 40 malam akan berada dalam dukhon, kabut asap. Ya, kemudian tanda yang ketiga apa? Munculnya binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia. 2017 di akhir Agustus muncul binatang melata. Dan dia persis seperti sabda Rasulullah. Badannya besar, penuh dengan bulu sehingga tidak bisa dibedakan mana mulut, mana belakang. Yang bergerak menghadap itulah binatang. Itu mukanya, wajahnya. Nah, binatang ini sudah muncul di mana? Ada muncul binatang seperti ini di mana? Di Filipina, akhir Agustus 2017. Tapi menurut saya bukan itu. Kenapa? Karena warnanya putih. Rasulullah menyebutkan warnanya hitam. Kemudian yang keempat apa? Munculnya Dajjal. Yang kelima turunnya Nabi Isa. Yang keenam perang melawan munculnya Yajuj Majuj. Yang ketujuh bumi bagian barat tenggelam. Yang kedelapan bumi bagian timur tenggelam. Dan yang kesembilan bertenggelamnya Jazirah Arab. Dan yang terakhir api akan muncul dari lembah Aden Yaman, menggiring manusia dari timur hingga ke barat. Setelah itu kiamatlah terjadi. Kiamat datang, itu tanda-tandanya. Kenapa Allah sebutkan? Supaya kita tadi mengambil pelajaran, meyakini tentang yang gaib, tentang Allah itu sendiri. Supaya kita termotivasi untuk beribadah dan makin taat kepada Allah, menjauhi maksiat. Supaya kita lebih getol lagi ibadah kepada Allah, makin taat kepada Allah dan mempersiapkan bekal. Tujuannya itu. Nah, kemudian tanda-tanda ini tidak semuanya buruk. Dan ketika Rasulullah berbicara tentang tanda-tanda kiamat ini bukan berarti dia buruk. Ada juga tanda kiamat dan dia baik untuk manusia. Tapi ketika dia terjadi itu akan dekatnya hari kiamat. Jadi baik dan buruk tidak akan mempercepat atau mengundurkan kiamat. Tidak iwafillah. Kiamat sudah terjadi kapan waktunya. Ya. La yastati'an tidak akan bisa dipajukan. La tuqaddimu sa'atan atau tu'akhiru sa'atan. Tidak bisa dipajukan walau sesaat, tidak pula dibundurkan walaupun sesaat, tidak bisa tetap. Jadi andaikan tidak ada yang berdusta, semuanya jujur, dan itu memang akan terjadi kan? Akan terjadi nanti, Kang Huda. Jadi pendusta nanti dia akan dihinakan Allah. Manusia akan menghinakannya sendiri. Para pengkhianat akan dihukum sesuai dengan pengkhianatannya. Orang jujur akan diangkat, manusia akan kembali tentram.
Itu di zaman ketika Imam Mahdi memimpin. Tidak ada lagi fitnah, kata Rasulullah. La yuftanuna abadan. Manusia akan adil, makmur, sejahtera. Tidak ada rasa takut. Bahkan, kata Rasulullah SAW, Tara shibyan tata'amal bil hayah. Engkau akan menyaksikan anak kecil akan bermain dengan anakonda. Anak kecil akan kukudaan dengan ular anakonda. Kenapa? Dicabut sifat buasnya. Seekor kancil, rusa akan bermain-main dengan singa. Karena sifat buasnya sudah diangkat, sudah dicabut. Padahal itu sudah terjadi. Sudah terjadi itu. Dan itu akan berlangsung selama Imam Mahdi memimpin. Berapa lama Imam Mahdi memimpin? Bukan 40 tahun kan? Itu usianya ketika beliau diangkat di baiat itu 40 tahun. Yang saya tahu itu hadisnya. Jadi usianya bukan 40 tahun, bukan 40 tahun kekuasaannya, tidak. Rasulullah mengatakan yamlikul araba. Dia Imam Mahdi akan memimpin jazirah Arab. Sab'an atau thamanian, 7 atau 8. Dalam hadis yang lain tis'an, 9 tahun. 9 tahun akan memimpin. Maka di masa dia belum memimpin, dunia baik semuanya. Bahkan Dajjal sudah tidak ada. Dajjal sudah mati di zaman ketika belum memimpin. Ya'juj Ma'juj sudah tidak ada. Maka umat manusia akan hidup aman sejahtera. Tapi itu hanya sebentar saja. Maka kemudian dicabutlah dengan nyawa mereka dengan angin iliin. Maka masa yang tersisa adalah fase bagi hidupnya makhluk terburuk di muka bumi yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Berapa lama nanti itu kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Berapa lama fase yang ke-6 ini, yang buruk-buruk ini hidup, wallahu a'lam bishawab. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Danau Tiberias itu adalah sumber mata air bagi 4 negara. Dulu wilayah yang ada Danau Tiberiasnya di tengah-tengah itu disebut dengan wilayah Syam. Syam ini nama dari putra Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 5 anak laki-laki. Abir meninggal sebelum terjadi banjir bah. Kan'an meninggal ketika terjadi banjir bah karena tidak beriman. Yang tersisa 3 yang beriman. Selesai banjir itu surut, terdamparlah perahu Nabi Nuh di bukit Judi, Turki Utara. 3 anaknya turun memulai lagi kehidupan. Yafis naik ke atas, melahirkan bangsa Eropa dan Balkan. Syam turun ke bawah, melahirkan bangsa Arab. Ham turun ke bawah, melahirkan Mesir dan Afrika. Cuma nggak disebutkan, berarti kita keturunan siapa? Sedih Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau Eropa dan Balkan kelahiran Yafis, keturunan Yafis. Kalau Arab keturunan Syam. Kalau Afrika dan Mesir keturunan Ham. Lah kita keturunan siapa? Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Yang jelas kita bukan keturunan Pithecanthropus erectus, bukan. Nah, Syam itu dipecah menjadi 4. Inggris dan Prancis, Menlunya, Sykes-Picot melakukan perjanjian memecah Syam menjadi 4. Palestina, Jordan, Libanon, dan Suriah. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Libanon, Suriah diberikan pada Prancis. Sejak saat itulah bangsa Yahudi Askenazim dari Rusia selesai melakukan revolusi Bolshevik 1916. 1920 hijrah mereka ke Palestina. Sejak saat itulah Danau Tiberias mereka kuasai sampai hari ini. Terakhir saya ke Danau Tiberias tahun 2020. Tahun 2020 kami terakhir ke sana, 4 tahun yang lalu. Saat itu airnya ada. Kapal kami bisa beredar di sekeliling. Itu menghubungkan Suriah, Jordan, Irak, bahkan Libanon dan Palestina. Jordan dan Palestina. Nah, orang sana bilang sama kami, Ustadz beruntung. Anda beruntung Pak hadir tahun ini. Kenapa? Airnya banyak. 2 tahun yang lalu kapal kami tidak bisa berlayar. Kenapa? Airnya surut. Bahkan Israel hari ini sudah mendapatkan lumpur hitam. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Dajjal akan datang.